وبهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله وأزواج سيدنا رسول الله والمهاجرين مع رسول الله والأنصار مع رسول الله ثم إلى أرواح أولياء الله تعالى أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم خصوصا بروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخليفته الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجاري وخليفته الشيخ محمد زيد بن عبد الغني وخصوصا بروح مؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني وإلى روح خضر بن حسن الأبني وإلى روح أبي أربعين بن حمزة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويتبشر بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وعلى أن يرضيك الله تعالى يقضي حاجاتنا خصوصا لحاجات أهل البيت علمنا بسلفنا الصالح ومن إلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات. Bismillah. Marilah kita bersama-sama yang pertama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dikarenakan banyaknya nikmat yang senantiasa Allah taala berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih lagi nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini kita bersama-sama kembali menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua di dalam keadaan menuntut ilmu agama. Amin. Yang mana mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau hatta ila yaumil qiyamah. Wa an Abi Hurairah annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Kata beliau, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salatun munjiyat wa salatun muhlikat wa salatun darajat wa salatun kafarat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun munjiyatin, ada tiga macam yang bisa menyelamatkan kita ketika hidup di dunia. Ada tiga macam. Wa salatun muhlikatin, sebaliknya bila ada yang menyelamatkan kita, tentu akan ada yang membinasakan kita. Itu kalau bahasa balaghahnya mafhum mukhalafah. Bila ada yang menyelamatkan, pasti ada yang membinasakan, pasti ada yang mencelakakan. Jadi kata baginda Rasul, ada tiga yang menyelamatkan kita, tetapi ada tiga macam juga yang bisa membinasakan. Ini masih belum tahu apa-apa nanti. Kemudian wasalatu darajatin, ada tiga macam yang bisa membuat orang tersebut derajatnya naik. Tentunya derajat kita itu naiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
bukan derajat yang naik di sisi manusia makhluk, bukan. Karena kalau derajat kita di sisi makhluk itu temporer, artinya sementara. Walau yang pangkat diisi pangkat pasti ada batasnya pangkat itu. Tapi kalau derajat di sisi Allah Ta'ala ada batasnya. Wasalatu kafaratin, dan yang terakhir, yang tiganya yang terakhir adalah yang bisa menghapus dosa orang tersebut. Nah, kemudian dijabarkan oleh baginda Rasul, ammal munjiyati fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyati. Adapun tiga macam yang mampu menyelamatkan orang tersebut ketika hidup di dunia, pertama adalah fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Orang tersebut selalu memelihara ketakwaan kepada Allah fis sirri wal alaniyah, baik ketika ia dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan orang banyak. Sendiri kah, sorangan kah, banyak orang kah, ibadahnya kepada Allah tetap baik, ibadahnya kepada Allah tetap bagus, wiridnya tetap bagus, sholatnya tetap bagus. Mohon maaf, kadang kita itu bapak-bapak rahimakumullah, pas sendirian ibadah kita dan ketika di tengah orang banyak itu beda. Biasanya kita ketika orang banyak maka membaguskan ibadah kita. Kebanyakannya kita seperti itu. Artinya kita, takwa kita itu bukan kepada Allah tapi kepada orang, kepada makhluk. Kenapa? Karena buktinya ketika kita ibadah di tengah orang banyak, kita membaguskan ibadah kita. Bagus sholatnya, bagus bacaan, memelihara tumakninah. Pokoknya tidak ada satu sunnah pun yang luput dari ia kerjakan. Tapi ketika di dalam kamar sendirian, tidak ada yang melihat, ya tuh sembahyangnya kayak Rosi. Tahu lah biar Rosi ini. Aku pasti Habibnya Rosi, Valentino Rosi ini. Maksudnya apa? Maksudnya sholatnya itu cepat benar. Kada ada tumakninahnya, kada tahu lagi sama sekali. Sembahyang yang amun baju. Selawar asal menutup aurat aja, ditutupnya. Ini kan ngaran lakian ini, ngaran aurat itu dari pusat sampai lutut. Bila itu tertutup sudah boleh sembahyang, boleh diperbanyak sholatnya boleh. Artinya sholatnya sah, cuma kada beradab. Itu aja. Artinya bila inya kada ada yang melihat sembarangan, kada ada memelihara adab sama Allah Subhanahu. Tapi ketika di tengah orang banyak, oh luar biasa. Baju kan kalau bisa tiap hari hanya supaya orang melihat. Nah itu artinya kita kada bisa memelihara ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kada ada orang, kita bisa bertakwa. Tapi ketika di wadah orang banyak, kita bertakwanya kepada orang tersebut. Jadi itu jangan sampai. Makanya bila kita mampu memelihara ketakwaan kita, ada orang kah, kada ada orang kah, kita tetap bisa memelihara ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, maka itulah yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik derajat takwanya. Jadi jangan sampai. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu bapak-bapak rahimahumullah, kayak apa aja pian bersembunyi pasti dilihat sidin. Pasti dilihat sidin. Jadi kada ada riwayatnya yang Allah Ta'ala tuh kada bisa melihat. Cuma kita aja yang terhijab, cuma kita aja yang terhalangi. Allah Ta'ala melihat kita, tapi kita tidak merasa Allah Ta'ala itu melihat kita. Makanya kita wani maksiat, makanya kita berani mengerjakan maksiat. Coba kalau seandainya kita hadirkan perasaan kita bahwa Allah Ta'ala itu hadir di setiap apapun,
melihat kita, mengawasi kita, maka kita kada mungkin lagi, kada bakal lagi bisa melakukan maksiat. Artinya kita selalu takut lawan Allah, selalu takut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang mampu menyelamatkan seseorang adalah al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu selalu berhemat, selalu hidup dalam keadaan merasa cukup, dalam keadaan qanaah. Baik orang tersebut ketika dalam keadaan fakir atau dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya. Kita selalu hidup dalam kesederhanaan. Artinya jangan berfoya-foya, jangan mubazir. Ini kadang mentang-mentang sugih, lalu apa aja ditukar, padahal dimakan gitu ada. Apa aja ditukar. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi orang yang memelihara kehidupannya dengan secara qanaah, maka orang tersebut termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal adlu fir ridha'i wal ghadabi. Orang yang selamat adalah orang yang ketika melihat perkara yang kada diketujui Allah, melihat perkara yang dimurkai Allah, ia ikut marah, ia ikut murka. Atau melihat perkara yang disukai Allah, ia ikut suka. Contoh, bila melihat orang mengerjakan yang kada baik, mengerjakan maksiat, contohnya misalnya minum minuman keras, kita itu sarik, bukan sarik lawan orangnya, kada. Orangnya itu kada salah, gawiannya yang salah, gawiannya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orangnya kada. Kenapa? Karena kalau kita sarik lawan orangnya, maka karena kita memadahkan orang tersebut, bahkan orang itu pasti masuk neraka karena melakukan maksiat, padahal belum tentu. Walaupun orang tersebut melakukan maksiat, bisa saja di akhir umur dia melakukan ketaatan kepada Allah lalu mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita kada boleh mengiktiraf orang walaupun orang tersebut ahli maksiat. Lalu apa yang kita marahi? Yaitu gawiannya aja, pekerjaannya aja. Jangan terbalik. Pas melihat orang yang mengerjakan maksiat sekalinya 7 baik, lalu 4 juga minum-minuman. Nah itu pacangan kada selamat. Kan banyak itu. Melihat orang pina minum-minuman 4-4 juga, minum-minuman keras. Di orang kami orang Banjar tuh banyu bungul. Kenapa dipadahi banyu bungul? Karena bila minum tuh pasti bungulnya. Pasti bakalan hilang akal. Jadi kami padahi itu banyu bungul. Itu habis. 3 macam yang bisa menyelamatkan seseorang. Yang pertama tadi adalah memelihara ketakwaan baik dalam keadaan sendirian ataupun di tengah orang banyak. Yang kedua, hidup secara qanaah baik ketika kita dalam keadaan miskin ataupun kaya. Yang ketiga, ketika melihat sesuatu yang diridhoi Allah, kita juga ridha. Kemudian ketika melihat sesuatu yang dimurkai Allah, kita juga murka. Itu yang pertama yang menyelamatkan. Amal muhlikati fasyuhun sadidun wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. Nah, ini kita sekarang masuk yang membinasakan. Yang membinasakan yang perlu kita syahid, yang perlu kita perhatikan. Adapun yang membinasakan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama fasyuhun sadid. Orang itu bakhil luar biasa, kikir luar biasa. Biar orang Banjar tuh engken. Jarak 12. Jarak 12 tuh maksudnya bahari itu kan ada kadut gitu. Orang Banjar tuh tahu kadut. Kadut tuh ada menyimpan duit, lalu diikatnya 12 kali. Saking kada hendaknya keluar duit tadi. Nah itu ngarannya ya, makanya jarak 12.
Orang Banjar Supaya pisit kan. supaya visit. Nah, orang yang bakhil, orang yang kikir itu bakal binasa. Bakal binasa. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu ba'idum minallah. Orang bakhil itu kada disukai Allah, jauh daripada Allah. Ba'idum minan nas. Manusia kan kadang-kadang tujuannya. Bakhil ba'idum minan nas. Kada ada yang hakun baparak lawan sidin apa? Ada suruh beri-beri aja kan makan. Jadi kekanakan dia kadang ketujuh, apalagi orang tua bakhil. Tapi kalau misalnya orang tersebut pemurah, yang pasti didatangi orang terus. Lihat orang yang pemurah itu pasti didatangi. Contohnya bila berbagi zakat, pastilah bagi zakat kan aja tanggal segini bulan segini pasti masih dihibak manusianya. Nah, itu artinya manusia ketujuh. Tapi bila bakhil, kada harapan didatangi manusia. Ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Dan orang bakhil itu parak jar Nabi itu lawan neraka. Qaribum minan nar, ba'idum minan jannah, jauh daripada surga. Jadi orang dah itu kada harapan masuk surga, biar alim, biar sugih, biar alim. Pokoknya biar orangnya itu berpengetahuan agama, tapi dia bakhil dengan hartanya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada harap masuk surga. Mencium bau surganya kata baginda Rasul kada. Jadi biar jangan sampai bakhil itu, jangan sampai. Itu bahaya benar, bisa mengolah kita itu celaka. Jadi yang asalnya kita sayang lawan harta, bila misalnya ada orang sumbangan atau apa, bari ya. Ada kawa banyaki. Ada kawa sedikit banyaki juga. Iya. Yang penting. Karena apa? Karena sodakoh itu karena kita sesali bila kita kada bersodakoh waktu hidup di dunia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Orang mati itu kena apa yang pertama kali disesalinya, minta sama Allah, ya Allah, seandainya pian berikan ulun kesempatan lagi untuk hidup, fa asaddaqa, maka sungguh ulun bakalan bersedekah. Yang pertama yang dipintanya itu kembali ketika hidup di dunia, bersedekah kada ibadah sholat, kada sedekah. Karena dia melihat bagaimana keutamaannya fadilah sholat. Dimulai ke ini pian, bila celengan lewat jangan dicelengi lagi. Itulah. Jangan dicelengi lagi. Makanya artinya celengan rancak dicelengi orang. Makanya orang Banjar tuh harapnya ulah-ulah tuh celengan dia. Kenapa sekalinya rancak dicelengi orang. Sering dicelengi orang, dicelengi itu diprototik. Kada dibuat duit gitu. Makanya karanya celengan. Tapi bahasa celeng tuh babi. Nah itu orang Banjar lah ya. Nah jadi jangan sampai fasyuhun sadid, bakhil, kikir luar biasa. Kemudian yang kedua yang bisa membinasakan orang, wahawa muttaba, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu jadi raja. Hawa nafsu tentunya yang membawa kepada yang kada baik. Diulahnya raja. Maksudnya diulahnya raja, apa aja jar hawa nafsu diumpatinya terus. Disuruhnya menggawi dosa, umpat juga. Disuruhnya ini itu yang kada baik, diumpat juga. Maka kita itu bakal binasa kalau ketujuh umpati hawa nafsu. Nafsu ini kan saking haramnya iblisnya kalah. Iblisnya kalah. Iblis itu masih takut lawan Allah. Iblis itu masih takutan lawan Allah. Iblis tapi mun hawa nafsu kada ada takutan sama sekali lawan Allah Ta'ala. Kalahnya lawan apa? Lawan lapar, lawan dihausi ya. Tapi ketika ditakuti Allah Ta'ala, man anta, nafsu nih ketika diciptakan oleh Allah, takutnya Allah, man anta jar Allah Ta'ala nih. Ikam ini siapa gerang? Apa jawaban nafsu? Ana, anta, aku, ikam. Oh. Ayo dia. Iblis masih takutan Allah Ta'ala, nafsu kada satu takutan sama sekali. Akhirnya disiksa Allah Ta'ala, masuk akan ke neraka yang paling panas.
Ketika beribu-ribu tahun disiksa, dibenamkan di situ, diangkat lagi, tanya lagi, man anta, wa man ana. Ikam ini siapa, aku ini siapa? Sekalinya apa jawabannya? Aku, ikam. Oh, masih lagi menantang. Akhirnya masuk akan Allah Ta'ala pulang ke dalam neraka yang paling dingin. Makanya ada neraka dingin juga ya. Kalau ya hendak dia masuk neraka dingin. Apa aja? Neraka panas, baik umpam neraka dingin ya. Dikira nyaman kalau dingin. Ini nyaman panas sedikit daripada dingin terus belum datang. Panas sedikit. Daripada dingin luar biasa dinginnya. Dibangkitkan lagi, ditanya lagi siapa aku, siapa kamu. Tanya Allah Ta'ala, man anta wa man ana, anta masih menentang. Akhirnya jar Allah Ta'ala ada masukkan ke dalam neraka dahaga lawan lapar. Artinya dilapari, jangan diberi makan. Akhirnya mengaku takluk, ya Allah, anta rabbi wa ana abdu. Pian Tuhan ulun dan ulun ini adalah hamba pian, hajar mengaku. Nah, jadi nafsu ini lamahnya hanya dengan dilapari dan dihausi. Itu aja sudah. Bila nafsu kita toh bilang ada tahan, lalu melihat binian bungas misalnya. Iya. Melihat binian bungas langsung aja. Nah, grobre. Suruh ya lapar. Suruh ya bila orang lapar tuh bawaannya guring ya. Ya Allah, bila lapar tuh pasti bawaannya hendak guring. Jadi bila kita guring itu selamat karena kada hendak keluar rumah. Nah, akhirnya selamat kada melihat binian bungas. Iya. Nah, itu. Puasa grobre, puasa. Puasa. Jadi hati-hati benar ya. Apalagi bulan puasa hanya kawin. Nah, hati benar. Oh, kali benar apalagi habis sahur. Habis sahur pas imsak. Baik bina kada ke baju bini misalnya. Iya. Nah, itu luar biasa kaparat kurang lah. Maelak. Ayo. 3 bulan berturut-turut kok pian puasa. Jadi pernah kejadian sahabat kada tahan. Iya. Akhirnya mengadu sama Rasul. Ya Rasul, ulun kada tahan pas bulan puasa tuh. Melihat bini-bina aduhai benar. Akhirnya pas siang tegawi ubah. Kayak apa ya Rasul? Jar Nabi, ikam harus puasa 3 bulan berturut-turut. Kayak apa maksudnya Rasul 3 bulan berturut-turut tuh? Habis bulan Ramadan, Syawal atau bulan yang lain puasa 3 bulan berturut-turut, memulai Syawal atau mulai misalnya bulan yang lain 3 bulan. Bila sehari jadi kamu batal, maka ulang lagi dari awal. Ya itu ya Rasul. Ulun jangankan 3 bulan, sebulan puasa tadi jangan tahan. Apalagi 3 bulan. Akhirnya ketawa Nabi. Ujar Nabi, mun itu ikam memakani orang fakir miskin. Ya Rasul, ulun ini di kampung paling miskin dah. Kayak apa nak memakani orang fakir miskin? Ulun dia paling fakir kan orang miskin. Akhirnya apa? Akhirnya terakhirnya taubat deh lagi kita, banyak miskin parah. Kita akan ada jalan lagi. Ngesan bayar keparat ya kan ada bayar. Itu yang ngarannya agama itu mudah. Jangan dipersulit. Bila kada kawa ya cari yang paling mudah kan. Itu. Kemudian yang ketiga yang bisa membinasakan kita adalah wa'ijabul mar'i binafsih. Membanggakan diri kita. Biasanya bangga diri ini karena kita melihat keistimewaan di diri kita. Kita itu merasa ada kelebihan, lalu kelebihan itu dipoles oleh iblis, dan iblis itu luar biasa alim, luar biasa suara bagus, luar biasa fasih. Akhirnya kita rasa bangga di hadapan orang. Maka itulah yang namanya ujub. Jadi bila kita merasa baik benar, akhirnya timbul rasa ujub, itu bisa membinasakan kita. Caranya supaya selamat, pandang diri kita itu lebih hina daripada orang lain. Pandang diri kita itu lebih berdosa, banyak dosa daripada orang lain. Oh, ini itu aku nih banyak dosa daripada ini. Akhirnya kita merasa tawadhu, merasa rendah diri dan kadada yang ngarannya ujub.
Karena ujub itu bapak-bapak rahimakumullah salah satu sifatnya iblis. Bila kita bersifat ujub maka kita sama lawan iblis. Akhirnya puncaknya sombong. Bila kita bersifat sombong maka menyamai sifat Allah Ta'ala. Karena yang hanya boleh bersifat sombong Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nang lain kadada. Kenapa Allah Ta'ala bersifat sombong? Wajar sih bersifat sombong sih Tuhan segala sesuatu sudah. Jadi sih terserah aja kamu sombong-sombong. Karena apa aja. Kita ini lahir di jalan kurang pengamih. Ya lah, hendak merasa sombong. Ya kalau ada lah yang lahir ke jalan pengamih itu operasi sesar. Saya cuma tetap aja juga berdarah-darah, bertilanjang dan lain sebagainya masih aja kita juga merasa sombong. Jangan sampai. Jadi 3 macam yang bisa membinasakan. Yang pertama bakhil, yang kedua selalu mengikuti hawa nafsu, yang ketiga membanggakan diri sendiri atau ego. Kemudian wa ammat darajatu wa ifsya'us salami wa it'amut ta'ami wa salatu bil laili wan nasu niyam. Malam ini kita lawas sedikit lah Pak Gano lah. Lagi asik, lagi rame. Pas juga ada apa? Apa yang jam 2 ya Pak? Iya, ada apa? Biar nyaman dulu untuk. Wa ammat darajatu fa ifsya'us salam, adapun yang bisa meninggikan derajat seseorang tentunya di sisi Allah jarulun tadi. Dan di sisi manusia kada kita cari. Yang kita cari itu Allah Ta'ala meninggikan derajat kita. Bila Allah Ta'ala toh meninggikan derajat kita dah di hadapan manusia, kayak apa aja manusia hendak menghinakan kita, kada ada bakalan yang bisa. Kayak apa aja orang hiri dengki lawan kita, kada ada bakalan yang bisa. Karena apa? Karena Allah Ta'ala sudah memuliakan orang tersebut. Tapi sebaliknya bila Allah Ta'ala hendak menghinakan orang, kada ada satupun makhluk yang bisa mengangkat derajat orang tersebut. Acak rasanya kita baca di mitir tuh rizki sama juga. Bila Allah Ta'ala telah memberikan rizki, kada ada yang kau mengambil rizki kita. Jadi yang bisa meninggikan derajat seseorang yang pertama adalah ifsya'us salam. Ketujuh, menyebarkan kalimat lafaz assalamu alaikum. Assalam, tetamu kawan, assalamualaikum. Sehat pakai kendaraan kah? Ada kawan ke jalan kita pakai kendaraan, assalamualaikum. Cuma jangan dua tangan, jangan. Ambil 2 tangan tuh kamu. Kalau punya oleng berapa? Sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk ke rumah kita, ke rumah siapa kah? Assalamualaikum juga. Apalagi amalan sugih itu ada tuh assalamualaikum tuh. Bila kita nih nak masuk rumah ada orangnya kah? Tetap assalamualaikum. Assalamualaikum. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa enggak assalamualaikumnya terserah aja. Assalamualaikum. Habis itu baca Qul huwallahu ahad. Sholawat dulu. Baca sholawat 3 kali. Habis membaca assalamualaikum baca sholawat. Barang dia sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Setelah itu baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Amalkan ya biar. Jangankan biar tetangga biar bisa sugih dulu kan. Itu amalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh ketika ada seorang sahabat datang mengadukan kemiskinan disuruh Rasulullah, bila ikan masuk rumah baca salam, baca sholawat, baca qul huwallahu ahad 3 kali, insya Allah diamalkannya. Ternyata orang tersebut sugih, tetangganya sugih juga. Kalau ijazahkan dia aja sugih. Nah itu. Jadi bagus tuh wa ifsya'us salam, bisa meninggikan derajat seseorang. Kita menyebarkan salam. Assalamualaikum. Jangan selamat sore, selamat pagi. Itu bila selamat sore itu sore jangan selamat ya. Selamat pagi aja yang selamat. Selamat malam aja yang selamat. Assalamualaikum tuh salawasan selamat. Jadi bagus kita membaca assalamualaikum. Kemudian yang kedua wa it'amut ta'am, ketujuh memberi makan orang. Nah, ini amang akhirnya
Luar biasa nih. Ini tiap Jumat. Tiap Jumat. Besok makanan pulang nih. Dasar bujur ya. Wa it'amut ta'am itu meninggikan derajat orang di sisi Allah. Seandainya orang tersebut mastur ketika di hadapan makhluk Allah, di hadapan manusia ada apa orang biasa aja. Tapi ketika di hadapan Allah, malaikat tahu, nah ajar Allah saksikan hambaku tuh orangnya ketujuh memberi makani orang, ketujuh menjamu orang. Itu termasuk salah satu amalan sedekah tadi, supaya menghindari kikir tadi, menghindari bakhil tadi. Jadi sering-sering menjamu, memberi makan, tentunya kalau bisa orang-orang yang membutuhkan. Kadang membutuhkan itu banyak pahalanya, apalagi orang yang membutuhkan, orang yang dalam keadaan lapar, kita beri makan orang tersebut, maka luar biasa pahalanya. Kemudian yang ketiga, wassalatu billaili wan nasu niyam. Kita amalkan sholat di tengah malam ketika manusia-manusia yang lain pada tidur. Artinya sholat malam atau tahajud. Sembahyang tahajud itu kita amalkan. Insya Allah yang derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa ammal kafaratu, adapun yang mampu menghapus dosa seseorang, yang pertama fa isbagul wudu'i fis saburrat, menyempurnakan wudu di waktu yang luar biasa dingin. Namun kita ini subuh-subuh lah dinginnya kada, tapi dingin benar masih kawat tahan. Namun di Arab tuh yang subuh, makanya di lingkungan di kota Madinah itu yang tua umrah pas musim dingin luar biasa dinginnya. Jadi kita hendak berwudu menyentuh air dingin koler saking dinginnya. Nah maka bila kita mampu melawan rasa dingin tadi, kita sempurnakan wudu kita, maka itu menghapus dosa. Setiap tetesan air yang menyentuh anggota wudu kita itu menghapus segala dosa-dosa kita. Mungkin kita nang kada tapi anu ini cuaca biasa aja, bagus-bagus, sempurna wudu. Ya Allah, karena wudu itu kan 3 kali menyempurnakan. Jadi kita kalau wudu itu Bapak-bapak rahimahumullah, yang basuhan pertama itu basuhan wajib caranya. Basuhan pertama basuhan wajib, artinya harus biar bahasa Banjar itu lilip. Nangaran muha ini yang mana nih? Muha itu yang mana? Muha itu mulai pinggir tumbuh rambut. Itu kalau ditarik dari atas sini sampai di dagu, bawah dagu nih. Jadi muha tuh habis itu dari sini yang telinga yang halus nih sampai ke sebelah sini putar, itu ngaran muha. Nah itu pulang ketika kita membasuh jangan mempas-pas. Membasuh wudu nih. Ada juga yang koler wudu atau kayak apa lalu mempas-pas lah, pas-pasan masuk asal basah ya. Mempas. Jadi wajib kita lebihkan yang ngaran muha tuh, bila misalnya batasnya yang di sini, nih udah putar ini, lebih ya. Dan basuhan pertama harus rata, karena bila basuhan pertama kada rata, maka basuhan kedua hukumnya wajib ulang. Nah itu ngarannya hukum fikih. Basuhan pertama wajib hukumnya, tapi ketika basuhan pertama kita kada bisa sempurna, maka basuhan kedua lah yang menyempurnakan. Maka basuhan kedua dianggap masih basuhan pertama, paham lah ya? Basuhan kedua itu masih dianggap basuhan pertama, maka kita tambah lagi 2 supaya dapat pahala sunnah 3 kali membasuh. Nah itu ngarannya, makanya Nabi itu menyuruh 3 kali membasuh itu supaya apa? Supaya wudhu kita itu bujur-bujur sah. Karena bila wudhu kita itu kada sah, tak umpat-umpat juga bila sembahyang kada sah, maka bila sembahyang kada sah ya sudah. Makanya di wudhu itulah pertama dulu kita belajar bujur-bujur. Jadi bila di muha ini tadi mulai mana batas muha kita, maka kita melebihi. Lalu masuklah kaidah hukum usul fikih, ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi wajib.
asalnya hukumnya sunnah, tapi karena yang sunnah tadi menyempurnakan yang wajib tadi, maka yang sunnah tadi hukumnya jadi wajib. Jadi bila pian basuhan pertama kada sempurna, merasa kada sempurna, maka basuh lagi jadi 3 kali lagi tambahin, jadi 4 kali basuhan. Nah, itu begitu juga tangan dan anggota-anggota wudhu yang wajib. Jangan sampai kita membasuhnya itu asal-asalan, lalu akhirnya basuhan pertama jadi wajib, basuhan kedua belum sempurna jadi wajib, lalu kita kadang mendapatkan pahala sunnah. Tuh, karena kita ini suhunya kan tapi ekstrim juga, jadi boleh aja, bagus aja kita banyak-banyak membasuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang mampu menghapuskan atau melunturkan dosa seseorang adalah wanaqlul aqdam ilal jamaat, berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ini kita amalkan. Jadi berjalannya kita menuju tempat-tempat kebaikan, tidak hanya ke masjid, ke musola atau ke majelis taklim, berjalan. Wah, ini kan pakai motor atau pakai mobil, dapat juga pahalanya, cuma ada sama loh pahala berjalan. Pahalanya ada juga, cuma masih gadalan pahala berjalan gitu ya. Makanya sunnah bila kita nih hendak ke masjid, misalnya mulai HK2 nih payono hendak ke masjid berjalan, bulimnya ya nabian HK 20 berapa sana sampai sini, itu sunat pokoknya. Banyak benar yang luar biasa lah. Kenapa apa itu? Boleh. Bagus, karena kita jadi itu pahala. Bila kita dari HK2 ke masjid, buriknya lewat HK2 juga, pahala juga, cuma ada banyak pahalanya dan kadang mengerjakan sunnah. Iya. Yang ngaran sunnah itu kita bila buliknya, bila pulangnya cari jalan yang lain, jalan yang berbeda ketika kita jalan pertama. Nah, itu sunnah hukumnya tuh. Begitu pula ketika kita masuk masjid, pintu yang ini, buliknya pintu yang lain. Jangan sama pintunya, bila sama pintunya kada dapat pahala sunnah. Itu jadi kan jangan bingung karena pulang ke jalan lain-lain. Jalannya kalau pindah cuma amalkan sunnah. Nah, jadi kan seperti itu. Jadi bagus banget seperti itu. Jadi setiap langkah kita yang melangkah ke masjid itu dihitung pahala dan menggugurkan dosa. Dan yang terakhir, wantidharus sholati ba'da shalah. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan melakukan aktivitas dunia, ini sunnah aja nih, ketika antara satu sholat ke sholat yang lain itu waktu kita isi dengan ibadah, maka menggugurkan dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa. Jadi misalnya mulai maghrib, biasanya kan orang nama intidharus sholat itu dari maghrib bainal isya, maghrib bainal isya, antara maghrib dan isya. Itu karena waktunya kadang terlalu, amun pian mulai isya sampai subuh, bacakan bermalam di masjid sana. Tapi bagus juga, saya hapus menggugurkan. Bagus itu ngarannya ya tikap. Jadi intidharus sholat ba'da sholat, menunggu satu waktu sholat ke waktu sholat lain kita isi dengan ibadah, maka itu menggugurkan dosa-dosa kita. Demikian sedikit yang dapat beliau sampaikan. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ibu bapak kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya, dilancarkan segala rezekinya, diberikan atau dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita doakan saudara kita atau anggota yasinan kita, yaitu almarhum Haji Arba'in, yang mana beliau pada pagi sore tadi meninggal dunia. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد
وتدرس العمر ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم تقبل وأوصل واهدي وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصليناه وسلمناه على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أنواع الخيرات في هذا البيت المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونمضيها إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والسادة الصوفية والمحققين أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. وتوفق مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك خصوصا إلى روح عبدك المرحوم سكر بن حسن مدني وإلى روح عبدك المرحوم هدي الدين حسن. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم ومأواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة على جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولا تحينا اللهم في غفرة ولا تأخذنا على ضره. واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور برحمتك يا عزيز يا غفور يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله